Pemirsa Suara Minang TV dan sanak sadonya, pertama tentu kami minta maaf kepada para narasumber kami dan seluruh dun sanak Suara Minang TV karena terjadi gangguan teknis sehubungan dengan seri 1 yang pertama tadi yang telah kita langsungkan. Tapi karena ada beberapa hal persoalan teknis sehingga kembali lagi kami tidak menutup program yang tadi dan membuka lagi dengan program yang baru. Seperti kami bisa, oke. Seperti apa yang telah kita ketahui dan sanak pemirsa Suara Minang TV, ini sebuah persoalan yang cukup mendasar bagi kita masyarakat Batam yang ada di Sumatera Barat, yang terjadinya gonjang-ganjing baik dari pihak yayasan, pihak BP dan pihak IKSB itu sendiri, yang pada prinsipnya tentu masyarakat masyarakat Sumatera Barat tentu sedikit mempunyai sebuah opini-opini yang kadang-kadang liar juga sehubungan dengan hal itu. Untuk itu di studio kami telah hadir pemirsa Suara Minang TV dari Ketua Umum IKSB Kota Batam beserta Sekretaris Umum IKSB Kota Batam dan Pak Toto Sumito, tim hukum IKSB Kota Batam itu sendiri, untuk mengetahui lebih detail sehubungan dengan apa yang akan kita lakukan ke depan oleh IKSB terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Tentu sebelumnya kami ingin bertanya dulu pada Ketum, baru kita bertanya tentang teknis-teknis hukum kepada beliau dan Bang Indra, kebijakan-kebijakan detail seperti apa IKSB lakukan. Tum, masih Nal? Jod, tapi kok enggak ada. Bentar. Tum, seperti tadi di awal kami sampaikan, sebelumnya kami masyarakat Minang tuh merasa senang dengan situasi yang terjadi sebelumnya, karena keluarnya berita tentang pencabutan dan pencabutan PTUN yang dilakukan oleh Yayasan Pagaruyung itu sendiri. Tapi semua responnya positif. Tapi setelah itu tidak berapa lama muncul lagi persoalan itu. Jadi sehingga Ketum sebagai Ketua KSB dengan jajaran tentu semakin panjang lihatnya. Iya. Mohon komentar dulu tentang sikap yang seperti ini yang terjadi terhadap hal yang kita maksudkan tadi itu. Sebagai Ketua KSB, apa sikap Ketum dan pendapat Ketum tentang situasi itu yang terjadi gitu? Baik, saya jawab ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sapi Suara Minang TV, saya selaku Ketum IKSB diangkat secara aklamasi. Ini kan amanah, dan saya punya misi dalam arti kata, kalau saya jadi, saya akan bangun rumah adat di lahan yang sudah ada. Ya memang lahan itu pada saat pengangkatan itu sudah SP1. Ya. Tapi ya kita masih bisa berusaha lah. Akan tetapi lahan itu sampai ditarik sama BP kan. Nah, dan kita berusaha juga untuk mengambil kembali lahan itu, jangan jatuh ke pihak lain lah. Ya. Dengan syarat kita mempersiapkan legal kita KSB. Legalitas IKSB itu sendiri. Ya. Kita siapkan dan mudah-mudahan jatuh kembali ke tangan kita. Selain itu basic lah, kembali ke dasar. Ya kan? Ya cuman yang saya itu selaku Ketum kecewa juga melihat bapak-bapak kita di pengurus Yayasan Pagaruyung kan ada 5 orang. Ya. Nama-namanya. Seharusnya dia berjiwa besar. Ya kan? Berjiwa besar, ngapain sih lahan itu dari PTUN kan? Ya kan. Kemudian pengacaranya Bang Deddy
Saya telepon dia, saya kasih saran juga pandangan, ya kan? Ya, Saya kan orang Minang. ya, betul. Akhirnya dia mundurkan diri, tahu dia kan. Nah, kemarin ya kita mendaftar juga sebagai tergugat intervensi, Ya, ya kan. Namanya objeknya masalah lahan, memang sih dari Pagaruyung itu PT UN kan BP Batam. ya. Ya tapi objeknya dengan Objeknya sama. sama ya Yang kita miliki kita gitu. maju juga Ya, sebagai tergugat intervensi kan. ya. Dimanapun ya kita nanti ya nggak tinggal diam juga ya kan. Ya. Cuman sangat kecewa ya pada bapak-bapak itu ada Andi Bola, Dapisku itu Sumando ya. Susana gitu, Susana. Sumando rumahnya dia Allah. masalah. Seharusnya kan ya sudahlah dipeluru saja kan. Ya ngapain PT UN kan harus dia yang buat melapor untuk PT UN itu. Ya, Iya kan? Nah sekarang ya kita berusaha lah sehingga dari warga Minang yang berada di Batam ini semuanya di bawah pimpinan Pak Toto lah yang mau Ya, betul, mengkoordinir ya, ya. pengacara dan Ya. semuanya berkumpul untuk apa? Untuk memperjuangkan lahan itu biar kembali ke IKSB. Sementara lahan itu kita bayar WTO-nya aja mulai kemarin ya, bulan kemarin September ya, Ya. itu 30 tahun loh. Tidak 25, tidak 27. 30 tahun. 30 tahun. Iya kan? Nah, sementara sisa lahan itu yang Pagaruyung cuma tinggal sisanya kan 7 tahun lagi. Ya kan habis masa WTO-nya. Ya. Nah, di situ aja kan udah bisa berpikir dia. Apain lagi? Seandainya pun kembali sama dia dengan waktu 7 tahun kan singkat sekali. Kita udah 30 tahun dapat. Tinggal makanya ya nggak usah lah terlalu sakit hati, kecewa ke apa ke ya sudah. Untuk orang Minang, untuk kita bersama kok. Mari kita berkumpul lah secara yang baik-baik, ya kan duduk. Kalau memang ada yang nggak enak sedikit, ya kita selesaikan lah. Betul. Yang kusuk itu kita selesai, nang karuh itu kita berjani ya. Itu apa? Bakal kayak gimana? Itu guna kan ada dah. Ambo pun lahan itu ada, sejengkal pun ada milik apa? Bukan milik apa, kecuali lahan itu PL itu tenang Marion. Atas nama Sekong. Atau nama Indra Sudirman, ya Pak, baru. Ya, Ini kan PL-nya milik Ikatan IKSB, Keluarga ya, betul. Sumatera Barat, Betul. Batam. Batam. Ya kan, sampai kapanpun ya nggak akan bisa. Saya mau jual lahan itu nggak bisa, otomatis. Artinya milik warga Batam asal Sumatera Asal Barat. asal Sumatera Barat. Alhamdulillah, marilah kita duduk bersama. Progres langkah apa yang kedepannya supaya itu bisa berdiri, kan itu saya Sakato ya kan. Nah kita selesaikan. Ya, betul. Nggak usah pakai kaya. Iko mungkinnya bakare aja mungkin dari timur biti dari Yohanes mungkin ya kan. Bisa jadi kan? Bisa jadi, Bisa jadi kok praduga. Itu praduga biasa aja. Iya. Ya, betul. Kalau nggak antu aneh pakai kare. Kalau dipikir aneh bakare. Mungkin kalau ada rasa beban sama Cino tuh. Batambiak, Piti, Tabara gitu kan harus praduga. Ya. Seharusnya kita mengecek gitu, ketum terbuka kan. Ini memang uang udah kuambil sekian. Ya, kita akan memberikan pandangan seperti apa nanti kita bantu juga. Kita carikan Kita solusi. cari solusinya. Sama-sama. Malu dia kan malu kita juga. Suko enggak suko ini orang kayak gitu. Iya kan kayak gitu juga. Ya. Tapi di dalam organisasi dia harus tunduk sama saya. Betul. Karena Saya kan saat ini saja saya orang tua. masanya kita. Iya kan? Dia harus tunduk di organisasi GSB ya. Dia gimana pun dia tunduk ke GSB. Saya selaku ketum. Ya enggak? Malah di organisasi institusi Polri aja lihat. Leting 91 jadi Kapolri. Ya, dia leting macam leting 89 semua tunduk dia. Ya. Begitulah namanya organisasi seperti itu juga. Betul. Ya enggak? Begitu. Nah, dia orang tua bagaimana nih? Teleponnya kita undang pun makan kemarin mau dia. Ada di bawah tuh KP kita untuk KP Pondok Balado sana kita undang. Iya kan, kita makan lah rame-rame.
bisa selesaikan, duduk bersama. Ya. Betul. Nggak mungkin nggak selesai, tapi dia dihadapi dengan hati dingin. Ada tarik ulur lah. Ada tarik ulur lah. Tidak tagang saja. Nggak tagang sudah. Awak yang tukang abang yang biasanya melibas saja ya. Ya kan? Lembut akhirnya kan nggak mau. Kan ada saatnya untuk awak kan nggak mungkin lah kira-kira. Oke, tuh. Oke, di sana Suara Minang TV wujud sesuatu kekecewaan dari ketua umum terhadap beberapa tokoh yang dimaksudkan tadi itu. Secara prinsip alat tibo di tangan kita warga Batam asal Sumatera Barat ajulai. Ini boleh gitu. Harusnya tentu orang-orang tua tetap pasti akan kita hargai karena toh itu menjadi jalan yang pertama ya Tom ya. Oke, sekum dulu sebelum kapada dulu. ada lagi ketum Ada sampai lagi. ya. Dulu kan pernah podcast juga. Ya, betul. Orang-orang dia. Ya. Saya nonton kok. Dia mengakui lahan itu milik GSB. Ya. Waktu podcast itu, Betul. apalagi yang di bola tuh, Ya. ngomong, wah lahan itu milik GSB dan karena nggak punya legal, yayasan ada. Kan udah dijelaskan ya? Ya, betul. Seharusnya kalau udah dijelaskan, apalagi mau dibur-burkan. Nah, cuman itu Pak Sapri tanya juga kalau podcast ya jelas tanya yang bener sama dia. Iya kan? Siap. Sudah kok kita podcast ya boleh nah. Iya, oke. Oke. Ya. Oke. Makasih. Jam mik sontak gitu. Pemirsa Suara Minang TV, sebelum kita berbicara detail tentang hukum, sebagai orang Minang tentu kita mempunyai sebuah filosofi yang disambut orang musyawarah dan mufakat. Kalau bahasa kini ada sebuah pendekatan persuasif. Biajaleh sesuai dengan apa sekum kami mempodcast tokoh-tokoh dari Pagaruyung. Secara prinsip tidak detail beliau mengatakan bahwasanya ada pendekatan-pendekatan rapat-rapat yang dilakukan antara IKSB dengan Pagaruyung, bahkan pada saat itu mengatakan hampir tidak ada dalam tanda petik seperti itu pandangan kami. Mungkin insya Allah kita bisa memutar balik video itu. Sekarang versi IKSB, langkah persuasif sebenarnya yang telah dilakukan oleh Ketum, Sekum dan beberapa tokoh-tokoh IKSB salamogo ba'a supaya bisa mencabut rambut di dalam tapuang, tapuang tidak terserak, rambut tidak putih. Apa sebenarnya detail? Kalau perlu detail Sekum tentang upaya-upaya pendekatan yang lebih ya cara kita berusaha lah awalnya gitu. Baik, Mak Sapril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Suara Minang TV. Semoga Minang TV jaya di udara. Oh, amin. Ya. Insya Allah. Baik, menjawab pertanyaan. Yang penting Sekum dukung Tarai Surat. Oh iyalah, kita dukung. Jadi, Ya. baik, menjawab pertanyaan Pak Mas April tadi, host. Sebenarnya komunikasi itu selalu ada beberapa kali. Jadi waktu ini kita flashback ya. Waktu Bang Marion ini terpilih sebagai ketua terpilih, belum pelantikan, bahkan waktu itu kalau saya tidak salah formatur juga lagi bekerja. Ya. Formatur lagi bekerja. Baru beberapa hari setelah Mubes. Ya, saya sendiri waktu itu saya ingat saya belum ditunjuk sebagai sekretaris Ya. umum IKSB. Datang peringatan 1 ke IKSB Ya. atas lahan terlantar Ya. di Batam Center atas nama Pagaruyung. Yayasan Pagaruyung. Ya kan, datang peringatan, itu komunikasinya baik kepada ketua yayasan Pak Davisko waktu itu. Saya nggak tahu persis ya apakah beliau sudah menjadi ketua yayasan pada saat itu, karena kan saya dengar ada perubahan akte tuh, Betul. ya kan, atau dia masih ketua pembangunan. Iya, betul. Nggak tahu kapasitasnya waktu itu. Yang seingat saya itu ada komunikasi
laporan kepada ketua terpilih Pak Haji Marion. Kebetulan saya dipanggil. Kita diskusi di Kopi Atuk kalau tidak Ya, salah. betul. Diskusi di Kopi Atuk itu untuk menjawab peringatan 1 dari BP Batam. Dari BP Batam. Itu Yayasan Pagoroyong masih meminta tanda tangan. Tanda tangannya ketua IKSB terpilih, Ya. ikut bertanda tangan, ya kan? Tetapi saya menyarankan kepada teman-teman Yayasan Pagoroyong pada saat itu bahwa surat yang dijawab itu tidak standar. Tidak standar. Yang diminta oleh peringatan 1 BP Batam itu adalah bisnis plan, jadwal, dan progres. Oh, Ya kan? Sementara yang dibuat adalah menjawab surat dan dilampirkan foto-foto. oh, Foto-foto tidak standar. ya, betul. Ya kan? Kami sarankan untuk menyelesaikan persoalan itu kita bayar saja konsultan. Bayar konsultan. Tapi tetap suratnya masuk ke ini. Bahkan ketum waktu itu sempat beberapa hari setelah itu menghadiri acara di Aston, Oke, di acara Bundo Kandung. ya, Saya lupa pelantikan Bundo Kandung atau apa, pokoknya acara Bundo Kandung ada Pak Rudi, ya kan? Bahkan disampaikan ke Pak Rudi, tapi foto-foto sama Pak Rudi itu yang dilampirkan di surat jawabannya, ya kan, tidak standar. Bahkan kita sama pengurus Pagoroyong seperti itu ke BP Batam, jumpa dengan pejabat BP Batam pada saat itu. Ya. Tetap BP Batam pada saat itu memberi waktu 2 minggu, tolong dilengkapi surat atau yang diinginkan oleh tim Pokja, karena ini sudah masuk ke Pokja evaluasi. Karena Pokja evaluasi ini bekerja sesuai sistem, sesuai dengan PRK Kepala BP, ya kan? Kalau sudah masuk di mereka, memang kita harus sikapi. Banyak juga lahan-lahan yang lebih strategis dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi mendapat peringatan, tapi kan orang pemiliknya menyikapi dengan benar, ya kan? Sehingga tidak ada pembatalan. Tapi ini tidak disikapi dengan benar. Seiring berjalannya waktu, itu antara pengurus IKSB dengan Pagoroyong bersepakat mengadakan rapat untuk penyelesaian lahan IKSB itu di Hotel Pasifik. Disitulah awal asal muasalnya terjadi sinkronan tentang bahasa kasarnya. Ya, konsep perencanaannya, ya kan? Yayasan Pagoroyong ingin memberikan sebagian lahan itu kepada pihak pengembang dan dibangunkan, ya kan? Sementara pengurus IKSB itu menginginkan lahan ini kita selesaikan dulu, persoalan rumah liarnya, persoalan legalitasnya terhadap jawaban itu kita selesaikan, bahkan fatwa penologinya kita selesaikan, BBG-nya kita selesaikan, IMB perencanaannya kita selesaikan, ya kan? Ya, ada distrust lah atau ketidakpercayaan mungkin dari pengurus Pagoroyong kepada pengurus IKSB, ya kan, bahwa ini akan menjadi terlantar kembali, ya kan? Kami sebagai pengurus IKSB di bawah komando Haji Marion, ya jangan begitulah. Walaupun tampang kami ini mungkin tidak tampang-tampang yang soleh-soleh banget tidak soleh-soleh, tapi kami masih bisa membedakan mana pembatang dan mana sawah. Ya, betul. Ya kan? Mana bisnis murni, mana sosial. Ya, kami masih bisa membedakan mana pembatang, mana sawah. Ya kan? Tolonglah diberi kepercayaan. Biar perlu ditarget. Kami minta ditarget 6 bulan. Ya kan? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Betul. Akhirnya deadlock. Jadi deadlock itu memang persoalan pengalokasian lahan yang
keinginan yayasan menyerahkan kepada pihak ketiga. Jadi gini, lahan itu kan sudah masuk dalam salah satu listing lahan terlantar. Betul, betul. 20 tahun diterlantarkan. Ya, Ya kan? BP tentu mendesak penerima alokasi lahan Betul. agar diselesaikan. ya, Kalaupun tidak diselesaikan, ya, di BP itu memang menyarankan cari, kalau kalian tidak sanggup cari partner, ya. ya kan? Hmm. Kita sebagai pengurus IKSB, ya mohon maaf, sanggup kita untuk menyelesaikan itu. Ya, Tetapi kan tidak pernah mendapat laluan dari teman-teman atau pengurus Yayasan Pagaruyung, ya, ya kan? Deadlock, ya saya lanjutin yang tadi, deadlock antara keinginan IKSB dan Pagaruyung. ya, Bahkan ada beberapa kali pertemuan. Kita minta tolong juga senior-senior IKSB, mantan Ketua Umum Pak Iskandar Yakub untuk mengkomunikasikan. ya, Marilah dokumennya kita selesaikan, ya, kan? Bahkan Ketua 1 IKSB Pak Saiful Badri itu sudah berapa kali juga melakukan pertemuan itu. pertemuan meminta dokumen, mari ayo kita selesaikan. Ini persoalannya cuma satu, benang merahnya ini yang nggak pernah yang nggak ketemu. Yayasan Pagaruyung tetap kekeh mengkerjasamakan kita dapat 2000 meter dan harus kepada orang tertentu dan harus kepada itu. Berarti lah berbicara bisnis to bisnis. Ya kalau bisnis to bisnis oke lah, kita tidak. Itulah di kancangan Mas Ya. Minang itu. Ya, jadi kita kalau masalah itu, kalau misalnya apa, ya kita tidak menutup kemungkinan. Tapi kami sebagai pengurus IKSB pada saat itu meminta, berilah dulu kepada kami untuk menyelesaikan Ya, persoalan yang ada di BP Batam, baik itu secara administratif ataupun secara pembersihan rumah liarnya supaya ada progres. ya, Kita punya kemampuan, ya kan? Ya, pengurus IKSB hari ini tidak orang yang lebih-lebih juga, tapi mau berbuat, ya kan? Kita tidak orang berkelebihan, tapi kita mau berbuat dan mau memberikan sumbangsi, ya kan? Ini demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada satu pengurus IKSB ini meminta pamrih mencari keuntungan di sini, ya kan? Seperti Karena yang saya kita sampaikan. potong ketum. Karena memang muncul juga pertanyaan-pertanyaan kecil, pertanyaan-pertanyaan kecil dalam tanda petik Indra mainnya apa dulu, backgroundnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Lain nak dijual sini ke IKSB kan gitu Pak Toto ya kan? Pertanyaan yang seperti itu kenapa betul gitu ya? Seorang Marion seperti apa dulu, lain nak dijual sini ke IKSB gua kan itulah kan? Ya. Nah, ya mungkin hal yang seperti itu salah satu muncul juga pertanyaan. Perlu juga klarifikasi hal yang demikian. Betul. Jadi gini, betul yang saya sampaikan tadi. Ya, Kami ini, ya kan, tampang track record, tapi saya minta siapa orang yang pernah kami rugikan, hak siapa yang pernah kami ambil, pernah kami minta. ya kan? Tak ada, ya kan? Betul. Kalau persoalan statement yang subjektif seperti itu, Ya, betul. ya kami anggap kalau seperti yang Pak Zapil sampaikan tadi, bahkan kita diserang di media-media sosial, di media-media online, Ya. inisial kita dibuat sama mereka, dan kita tidak mau menjawab. Kenapa? Kita tidak mau ada perpecahan di orang Minang ini keluar. Biar waktu yang akan menjawab. Betul. Hari ini kita berupaya untuk memberikan counter itu. Kenapa? Karena kita sudah buktikan ada nggak lahan itu satu jengkal pun atas nama Haji Marion? Ada tak lahan itu satu jengkal pun atas nama entitas tertentu? Tidak ada. Betul. Ya kan? Lahan itu murni harapan kami, harapan Ketua Umum dan jajarannya itu kalau bisa dimiliki orang Minang untuk membaki batang terandam. Betul. Ya kan? Seperti yang saya sampaikan, mungkin ini diulangi lagi Pak Sapil ya. Ya. Kami ini kata orang tampangnya mungkin Ya. dugaan orang mungkin dianggap Betul. ini kerjanya terlalu spekulasi. Ya. Ya kan?
tapi kami tidak pernah merugikan orang. Ya kan, lihat siapa yang pernah dirugikan. Terus juga ya alhamdulillah kami bisa membedakan manonan pembatang dan manonan sawah. Ya kan? Masuk kasarnya mano yang patut dimakan, mano Iya. sosial, kan begitu. Kalau di Sikogo, ya kan, tenaga, pikiran, finansial, Ya, mohon betul. maaf lah, finansial, Ya. segalanya kita berbuat, dan itu kami lakukan ikhlas. Ya kan? Kalaupun besok misalnya ini orang Minang meminta kami tidak menjadi pengurus IKSB, kami ikhlas. Ya kan? Bahkan saya sampaikan kepada ketum, kita kerja sudah 60-70%. Ya kan? Begitu lahan ini selesai legalitasnya sampai IMB atau BBG hari ini, rumah liarnya sudah bersih ketum, kita mundur aja. Aset ini sudah tidak bisa dijual. Kami ini menjaga aset marwah orang Minang. Kalau aset ini atas nama IKSB, turunan ke-7 pun kita nanti lahan ini nggak bisa dijual. Betul. Kenapa? Karena ini milik paguyuban IKSB. Di anggaran dasar kita ini adalah milik warga Batam asal Sumatera Barat. Betul. Kalau mau dijual, mintalah persetujuan masyarakat Batam asal Sumatera Barat yang ada ini semua. Betul. Ini kita sudah jaga, ibaratnya alam menjadi pesaku tinggi orang loh. Oke. Tidak akan ada yang bisa menjual. Betul. Oke. Ini perlu kita luruskan dosa anak Suara Minang TV sebelum kita berbicara Bang Toto tentang alasan-alasan hukum tadi ya. Sekum. Apa namanya? Tentang masih ada praduga tentang akte IKSB itu sendiri yang kadang-kadang orang yang tidak mengerti di bawah bersama IKSB itu yayasan dasar hukumnya gitu. Tuh. Jadi perlu sedikit Sekum menjelaskan ada enggak sebuah klausul bahwasanya siapapun pengurus yang akan datang itu akan dilakukan perubahan anggaran dasar atau perubahan notaris dan segala macam sehubungan dengan legalitas itu gitu. Ada, jadi gini. Ini mungkin ini terkait mohon izin Pak Toto, ini sudah masuk hukum perdata. Ya kan? Jadi IKSB hari ini memang sudah berbadan hukum. Ya kan? Yang mewakili melegalitaskan adalah pengurus periode sekarang. Betul. Tapi perlu diingat, di dalam anggaran dasar IKSB yang memiliki SK Menkumham itu kita tetap tetap memasukkan bahwa IKSB ini berdiri pada tahun 80 berapa? Ada sejarah pasal lain disebutkan. Dan pendiri-pendirinya bukan kita. Betul. Pendiri bukan kita. Terus juga dalam pasal yang ada di dalam akte itu bahwa yang mengatur IKSB itu adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga hasil musyawarah. Mubes. Jadi kalau nanti hasil musyawarah kita itu misalnya ada yang fundamental, ya kan? Misalnya membentuk atau melakukan penjualan hasil musyawarah atau merubah anggaran dasar. Itu nanti dilakukan perubahan akte sesuai dengan periode itu. Jadi misalnya nanti kalau kami misalnya setelah Mubes terpilih pengurus baru, dia melakukan perubahan. Dan acuannya adalah anggaran dasar musyawarah yang dilakukan itu sendiri. Jadi tidak ada. Ini perlu saya jelaskan juga kepada masyarakat Minang atau masyarakat Sumatera Barat yang ada di Batam. Warga Batam asal Sumatera Barat. Bahwa IKSB ini adalah organisasi payung panji gitu. Betul. Ya kan? Jadi IKSB ini menjadi induk organisasi itu kan hasil keputusan Mubes. Ya kan? Kalau nanti misalnya terjadi
perubahan pengurus itu berubah kan? akte. Berubah akte yang baru. Iya, iya. Terus juga aset itu tetap nanti akan menjadi IKSB. Itu yang terpenting. Terus satu lagi, ini nih, saya lupa tadi barusan. Ya. Ini yang perlu yang diluruskan. Sekarang berkembang isu di tengah-tengah masyarakat, Ya. bahwa beredar akte PKSB, ya kan? Akte yang lama kok. Ya, PKSB. Ya. Jadi ini perlu saya sampaikan, PKSB itu terbentuk karena waktu itu kita mau membuat melegalitaskan IKSB ini tidak bisa karena sudah di booking seseorang. Namanya lah di blok itu. Ya kan? Sudah di booking. Tapi setelah ini kita kembalikan kepada IKSB dan aktenya mengakomodir anggaran dasar kita, mengakomodir pendiri pendahulu kita, ya kan? PKSB itu sudah kita bubarkan. Sudah tidak ada itu PKSB. Jadi kepada seluruh masyarakat asal Sumatera Barat, masyarakat Batam asal Sumatera Barat, jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Satu lagi, mungkin ini himbauan kepada segala pihak lah, kepada segala pihak, kita cobalah berpikir untuk rasional, ya kan? Jangan karena kebencian atau ketidaksukaan kita kepada seseorang menghilangkan rasionalitas kita, ya kan? Saya yakin Ketua Umum Haji Marion dan seluruh jajaran pengurus, kami semua, kami tidak ada beban, ya kan? Tidak ada beban terhadap organisasi ini. Kembali kepada lahan IKSB hari ini adalah marwah kita. Betul. Apapun akan kita pertaruhkan untuk menjaga marwah, ya kan? Apapun akan kita pertaruhkan. Ini adalah marwah kita sebagai orang Sumatera Barat, ya kan? Dan pemirsa Suara Minang TV atau masyarakat Batam, masyarakat Sumatera Barat ini juga harus tahu, sebelum alokasi lahan ini kembali ke IKSB, ini ada 2 permohonan alokasi lahan meminta itu. Yang mengajukan. Nah, Saat status quo Nah, setelah waktu status quo. Jadi hari ini lahan ini sudah kembali kepada kita nih, IKSB. Seperti yang disampaikan Ketum tadi, apalagi? Ya, betul. Ya kan? Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, kita kan berusaha bisa berbicara gitu loh. Berbicara, bermusyawarah, apa sih yang harus kita selesaikan. Tapi kalau hari ini tetap ada gangguan-gangguan masuk ke PT UN, dengan apapun kita akan pertahankan. Satu lagi, dengan kondisi ini saya melihat IKSB ini terjadi kekompakan dan potensi-potensi Minang, potensi-potensi orang Sumatera Barat yang selama ini tidak pernah muncul, hari ini muncul. Begitu ada gugatan, alhamdulillah Pak Toto, muncul seluruh praktisi-praktisi hukum, membentengi, membentengi, tanpa pamrih, ini adalah menjaga marwah kita, ya kan, tanpa pamrih. Dan saya mohon maaf sekali, sekarang pengacara yang dipakai oleh Yayasan Paguyuban, ya ini mohon maaf, itu pengacara ada tarif. Itu nggak mungkin, dan biaya begitu masuk ke PT UN ini ada cost yang keluar, ya kan? Terus juga nama baik kita sebagai orang Minang di eksternal, di apa, dan kita ya mohon maaf ya Pak, ya mohon maaf, kita tidak gentar menghadapi gugatan PT UN ini. Oke, tuh stop lo ya. Sukum, stop lo. Takkan tuh apa tuh gua? Iya. Enak. Eko baru pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sikap-sikap IKSB yang lain. Nanti minta tolong ke apa? Di sana Suara Minang TV, mohon maaf, Ambo belum sempat membacakan komen-komen yang ada. Pertanyaan yang ketiga kita langsung kepada tim hukum. Pak Toto, sebagai salah seorang warga Batam asal Sumatera Barat yang berprofesi sebagai konsultan hukum penasehat hukum berprofesi sebagai penasehat hukum,
dan alhamdulillah juga menjadi salah satu pengurus di bidang hukum di IKSB itu sendiri. Sebenarnya langkah yang kami sebut di dalam judul tergugat intervensi itu seperti apa tuh Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Kan nanti lawan kini kan Pagaruyung vs otorita. Nah, kita dek karena kata ketum sama sekum tadi dek satu objek, bakal tuh kita akan mempunyai efek terhadap itu ya tuh ya. Nah, apa maksudnya yang dari sisi hukum yang bisa dilakukan oleh IKSB seperti apa yang disebut dengan yang sudah beredar ya. Kami pemirsa Suara Minang TV, kami hanya mempertegas sesuai dengan berita-berita yang sudah beredar di tengah masyarakat. Apa langkahnya itu? Apa itu yang disebut dengan tergugat intervensi itu, Maloto? Ya, terima kasih Pak Sabril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagialah untuk pemirsa Suara Minang TV. Kau lah barangkali balau karena delay untuk di podcast Jadi menyimak ya atau mengikuti gugatan dari Yayasan Pagaruyung untuk BP Batam. Ya. Nah, memang pada dasarnya yang bersengketa itu adalah Yayasan Pagaruyung dengan BP Batam. Ya. Yang objek sengketanya itu PL yang dikeluarkan terhadap Yayasan Pagaruyung. Yang dikeluarkan kepada IKSB. Itu objek sengketa ya. Oke, betul. Dan itu yang akan dibatalkan. Betul. Nah, kenapa kita harus masuk kepada tergugat intervensi? Itu pertama, kalau kita tidak masuk, alasannya adalah ketika nanti di sidang tingkat pertama di Petun Tanjung Pinang ini, BP Batam misalnya seandainya itu pahitnya itu kalah misalnya, kita tidak bisa menjadi ikut banding. Dan BP Batam mana tahu entah banding atau tidak kan? Itu pertama. Yang kedua, itu memberikan support kepada BP Batam juga bahwa apa yang dilakukan BP Batam itu menurut prosedur yang dilakukannya, mulai dari peringatan, pencabutan sampai menerbitkan PL baru, yang menurut prosedur dia benar, ya benar, kita dukung. Jadi kenapa kita mengajukan gugatan intervensi itu alasannya Pak? Gugatan intervensi, tergugat intervensi ini ada 3 faktor. Kenapa orang itu bisa masuk? Yang pertama, permintaan dari majelis hakim. Permintaan dari majelis hakim. Oke. Dia melihat ini perlu orang lain masuk situ supaya kasusnya terang benderang. Betul. Yang kedua, enggak satu pihak aja. Satu pihak. Yang kedua, permintaan para pihak atau salah satu pihak. Para pihak bisa aja BP Batam minta gitu. Betul. Yang ketiga, inisiatif dari kita yang berhubungan dengan objek yang disengketakan. Itu salah satunya, dan kita mempunyai inisiatif di situ. Itu yang kira-kira itu. Ini memang kalau dibicara oleh Pak Ketum sama Pak Sekjen tadi, ini memang satu hal yang dilematis. Dilematis kenapa? Karena harusnya nggak sampai gini lah, harusnya cukup dengan mediasi aja. Karena kalau sudah di pengadilan ini ada kalah menang dia. Nggak ada yang kalau lah bicara hukum itu kalah menang. Kalau di mediasi kan ada win-win solution di situ. Betul. Ada tarik ulur, ada yang pokoknya tidak ada tingkat permusuhan di situ. Ada kekeluargaan kita. Ini. Tapi ketika itu udah masuk, dan saya sebagai orang Minang ya, dan melihat itu ada yang harus dipertahankan, ya saya ikut bantu. Ini yang bisa saya bantu. Seperti Sekum tadi mengecek. Ikhlas membantu. Ikhlas saya bantu. Malah kalau Sekum bayar saya tarik modal saya. Karena marwah kita karena ini memang secara alurnya, saya kan baca PL-nya, PL-nya. Memang tanah itu diperuntukkan untuk keluarga Sumatera Barat Batam. Itu di sana Suara Minang TV, ikut penasihat hukum yang ngecek Betul PL itu berbunyi situ.
Enggak kakak sekum sudah. Enggak, kalau ada Sekum saya mundur Pak. Karena saya selama ini tidak mau terlibat karena yang konflik kan. Ya. Tapi kalau saya tengok ini di dalam sebuah yang benar, yang harus dipertahankan, dan saya maju di situ. Itu. Dan kita insya Allah akan masuk dalam beberapa hari ini masukin tergugat intervensi di situ. Tergugat intervensi ya. Jadi artinya memang ada celah hukum karena memang yang dipersengketakan antara Pagaruyung dan BP Batam itu adalah objek tanah kita. Ada celah hukum bagi kita untuk membackup dan ikut satu mempertahankan hukum itu, dalam rangka mempertahankan tanah yang telah menjadi alokasi tadi. Nah, berbicara teknis, tentu kita harus punya kayak bukti-bukti macam-macam lah kira-kira. Menurut hukum dan pandangan Pak Toto, lain lengkap ketum sama sekum menyiapkan segala bukti-bukti untuk menjadi tergugat intervensi itu. Itu insya Allah lengkap. Pertama dari legalitas ya. Karena legalitas kita kan udah ada SK perkumpulan ya kan, udah lengkap. Terus objek sengketa berhubungan dengan kita. Terus bukti-bukti yang ada itu kan sebenarnya bukti itu ada di BP dan kita juga ada. Bukti somasi dia, peringatan BP sampai ditarik lah, itu sampai dikeluarkan lagi. Terus permohonan kita masukin, kan udah ada semuanya. Jadi nggak ada suatu celah itu. Malah saya berpikir seperti ini Pak. Ini saya pikir, ini kan harusnya kita tidak sampai ke sini. Malu malu gitu sampai di situ. Tapi karena ikolah banturan secara hukum, sebenarnya banturan secara hukum itu banyak cekak apa pun dilakukan. Kalau sebenarnya itu kan, karena kan harusnya dimediasi dulu lah. Itu udah memediasi gitu. Tentu kita yang di dalam lingkungan advokasi di KSB itu akan mencari celah lain juga. Apakah bisa ini cari celah pidananya di situ? Karena itu yayasan Pak. Yayasan kok dia diperjualbelikan kan ada hukum-hukumnya Pak, atau dikerjasamakan. Semalam berdiskusi dengan beberapa masyarakat Minang, berarti kita dimanfaatkan oleh orang-orang itu ya, dijual-jual. Ini tanah aku kurang pakai nama masyarakat Minang, aku dijual ke orang. Itu ada pendapat seperti itu terhadap yang kita maksudkan dengan tokoh-tokoh tadi itu gitu. Itu pendapat masyarakat. Masyarakat. Kalau kita tidak menyampaikan itu karena tidak ada bukti kan. Tidak ada bukti itu tidak menutup langkah itu akan kita lakukan. Kenapa? Ketika kita udah bertarung di situ, berarti kan tidak menghargai. Kita dianggap bermusuhan. Harusnya dimediasi, kita mediasi. Betul. Apa ini, apa kurang apa ini kan. Nah, saya memang ini saya akan all out ini. Kenapa? Karena ini kan tanah masyarakat. Memang tahu anak saya nanti di sini tinggal. Anak saya kan lahir 4 orang sini. Mana tahu nanti dia di KSB itu sama ketum kan? Itu harus kita pertahankan Pak. Nah, itulah yang memberikan kita semangat, kebersamaan kita. Kalau saya bisanya bantu di situ, bantu uang saya belum bisa. Bela ketum sama sekum itu porsinya beliau. Porsi beliau. Sedikit seperti apa yang disampaikan ketum sama sekum, yang sedikit merinding awak mendengar tadi. Gara-gara persoalan itu banyak tergugah. Orang-orang Minang yang mungkin salah mogo tidak begitu peduli, tapi keluarnya gitu. Pak Toto pingin tahu ambo, kan banyak juga pengacara orang wak Lado yang menyatakan diri siap membantu membackup IKSB selain Pak Toto dan kawan-kawan tadi itu. Ada yang kambo saya yang terdaftar dalam kuasa 5. Yang kita mendaftar lagi masih banyak ya lah ya Pak Sikum ya. Allah, dun sana suruh Minang TV.
tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, Pak sadonya mudah-mudahan ikhtiar dan keikhlasan Pak go membuahkan sebuah hasil yang sangat luar biasa, sehingga anak kemenakan kita yang suatu saat nanti akan gadang bisa menikmati kebesaran dan marwah warga Batam asal Sumatera Barat di tanah rantau itu sendiri, kan begitu ya kan? Soalnya ada beberapa pertanyaan lewat ke ketum loh. Lah do di WA titipan pertanyaan terhadap persoalan hukum. Tum, awak ndak bicara hukum. Awak ndak bicara hukum. Cara apa? Kadang-kadang kan ada ibarat orang intervensi gerakan-gerakan massa dan selama ada tak plan ketum sama sekum gua. Kapan perlu kita duduk orang Minang di Petu Endo, ada tak betul datang tak berani burang. Itu kita nggak mau lah komen seperti itu. Masya Allah. Itu apa? Cuman mungkin ada masyarakat panggilan hati aja. Ya. Ingin tahu kan, macam bahasa April kan ingin tahu juga panggilan hati. Tanpa disuruh ketum, panggilan hati aja. Artinya tidak diorganisir. Tidak diorganisir. Ya kan? Masya Allah. Jadi ya panggilan hati kok sampai segitunya Yayasan Pagaruyung itu. Hanya kan 5 orang aja punya, ya kan? 5 orang di yayasan ini. Seharusnya ya, dia udah tua-tua semua nih. Harusnya meninggalkan legasi yang baik. Iya, itu dia. Ya taruhlah kita ini muda-muda. Ya kami kan sekarang ini diberi kepercayaan jadi ketum IKSB. Jadi suka kan, atau tidak suka, ya udah harus dihargai. Dihargai. Itu nggak mungkin lah saya sekarang cari dia. Dialah ya, karena IKSB paling panji, yayasan kan bawahnya. Seharusnya waktu serah terima aja, ya mana aset-aset IKSB itu harus dijelaskan. Nggak amplop kosong sama stempel ya. Jangan ini bendera sama stempel aja. Saya nanti kalau siapa mau jadi ketum IKSB terpilih, ya kan nggak agak berat lagi untuk maju lagi. Nanti siapa yang apa? Saya salahkan. Ini loh, ini asetnya, ini asetnya. Buat berita acara tanda terima. Seperti itu. Jadi organisasi itu berjalan bagus. Iya kan? Betul. Itu. Jangan diserahkan bendera sama stempel. Kan aduh. Iya kan? Iya. Nah, itu masalahnya. Jadi artinya memang ketum sebagai orang yang diamanahkan oleh warga Batam asal Sumatera Barat di periode sekarang tetap mempunyai prinsip, jika memang itu persoalan hukum, hukumlah. Jadi hukum baik hukumlah, FS hukumlah istilahnya kan. Jika memang ada masyarakat Minang tergerak hatinya datang berbondong-bondong pengen tahu ya. Iya, itu kita nggak bisa larang. Ya. Karena memang secara prinsip ketua umum KSB kan bisa mendatangkan massa besar tuh, nah apa tuh ya? Tekanan secara apa gitu, tapi sekarang tidak dilakukan. Saya aja terus aja banyak yang nelpon. Ini Pak Ketum kapan lagi dipanggil? Kami akan datang ini. Kami ingin tahu loh. Seluruh DPC. Iya, hampir seluruh DPC. Hampir semua nelpon. Kami harus tahu ini hak orang Minang kita pertahankan. Maju ketum loh. Ya saya mau apa ya kan? Siap itu. Ini hak kita, marwah kita harus pertahankan. Ya. Banyak yang nelpon. Kapan Pak Ketum lagi ke pengadilan itu? Nanti belum tahu lah saya bilang gitu. Nanti kami pokoknya ingin tahu. Mau lihat dulu. Ada dibilang saya nggak kenal orang yayasan tuh. Mau lihat mukanya macam orang Minang apa enggak loh. Ada juga ngomong. Saya nggak tahu Pak Ketum loh. Tapi ya. Yang memulia wajahnya, ketua yang pengurus yayasan itu kami mulia wajahnya aja. Ingin tahu kami lah. Kok sampai segitunya dia lah. Nah itu. Ya, saya ketawa aja sudahlah. Kalau rezeki kita salah nggak akan lari itu aja sudah. Kita berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekom.
seperti apa yang disampaikan oleh Ketum, mungkin sedikit bisa dipertegas tentang ada ndak kena pernah lawak membaca gua di media sosial Bang Toto berita tentang Yayasan Pagoroyong nanti akan mendemo besar-besar BP Batam dan segala macam oleh beberapa jurnalis lah yang memberitakan tentang itu gitu. Sedikit mempertegas, kalau Ketum dek lah bahasa orang tua kalah terangah tadi itu. Secara pengurus inti yang sedikit lebih muda, punya energik dan punya tenaga lebih besar, merespon itu perlu ketegasan Sekum. Ada ndak niat maniru-niru seperti yang di sebelah pingin melakukan tekanan-tekanan massa terhadap persoalan-persoalan hukum yang insya Allah nanti Pak Toto dan kawan-kawan untuk menghandle itu gitu. Baik, makasih. Jadi persoalan hukum yang sedang berjalan ini, ya insya Allah dengan kekompakan kita dan praktisi-praktisi hukum yang kita miliki hari ini memiliki niat yang tulus dan kami yakin dan percaya kita akan memenangkan. Tapi kami tidak bisa menutupi juga bahwa dari bawah, khususnya DPC dan ada beberapa IKA ini memang marah. Kita udah terbentuk beberapa DPC ya? DPC itu hampir semuanya, hampir semua kecamatan ya? Hampir semua kecamatan ada, tapi periodenya itu ada yang masih tinggal mubes gitu loh. Ya kan? Jadi yang paling antusias sekali itu yang betul-betul marah itu DPC Sagulung. Ya kan? Dan DPC hampir semua DPC lah itu menelpon dan marah. Ada beberapa IKA juga tersinggung. Bahkan ada bahasa-bahasa awak sama awak tapi melibatkan orang luar. Ya kan? Sengenek masalah orang luar. Menurut cerita kabarnya adalah terlepas siapapun orangnya datang nak kembali tanah KSB bujuk-bujuk gitu ya? Ya itu memang ada. Ya. Itu dalam hak orang luar yang masuk tadi Pak Sapil. Itu adalah awalnya yang masuk itu sebagai pengacara Yayasan Pagoroyong kan Pak Dedi. Pak Dedi betul. Yang mana dia juga orang Minang. Ya. Ya kan? Ya. Seperti Pak Sapil sampaikan, dia mencabut kuasa. Ini udah pada bersujud syukur. Iya betul. Ternyata hari ini di backup oleh pengacara luar yang notabene bukan orang Minang. Ini pengacara bertarif. Itu membuat masyarakat kita juga marah. Ya bisakah kan? Ada praduga kok lado gay kok kepeng-kepeng atau apapun? Ya kita menduga boleh lah, itu kan subjektif ya. Subjektif ya. Itu subjektif, tapi menduga ya rasanya mendekati dia ya. Mungkin kalau saya buatkan ilustrasinya begini. Lahan yayasan atas nama yayasan pada zaman dulu itu, lahan KSB di atas namakan yayasan. Betul. Kan ada penghuni liar di atasnya. Betul. Itu dihitung-hitung untuk membebaskan para penghuni yang ada di atas lahan. Betul, betul. Itu kita mungkin butuh sekitar ya 500 juta lah. Oke. Ya kan? Itu nggak mampu yayasan pada saat itu menyelesaikan itu. Tapi dengan pengacara hari ini mungkin ya kita tak tahu tarifnya, mungkin lebih dari itu. Dari mana uangnya? Ini subjektif, tapi apapun ini kan masyarakat harus tahu. Ya kan? Ya. Ya, nilai ekonomis lahan itu sudah tinggi. Kita tidak tahu lah. Pengacara itu ya saya tidak yakin juga apakah seperti pengacara-pengacara yang hari ini memberikan kontribusinya dengan jiwa raga tanpa pamrih kepada KSB. Apakah yang di sana juga seperti itu, saya nggak tahu. Tapi saya tidak yakin itu pengacara pengusaha-pengusaha besar untuk ukuran Batam. Betul ya, pengacara ukuran besar yang punya tarif-tarif tertentu lah. Ya,
Nggak mungkin ikhlas model Pak Toto membantu Dusanak Ya. di KSB. Nggak mungkin. Terus juga Mas April seperti yang saya sampaikan tadi, dengan kejadian fenomena seperti ini muncul potensi-potensi dan perlu masyarakat Sumatera Barat yang ada di Batam ini ketahui. Bahkan para advokat ini, praktisi hukum kita ini, dia tidak mau memakai labelnya. Kita pakai IKSB Law Office. Masya Allah. Bahkan mungkin ini saya tak tahu ini nanti apakah di Komando Pak Toto akan menjadi salah satu lembaga hukum IKSB ke depan. Masya Allah. Benar-benar ini adalah pengacara-pengacara yang benar-benar kalau untuk orang Minang apapun dia ini. Apa Pambri? Ya mohon maaf, kadang-kadang kopi pengurus pun pengacara yang bayar, ya kan? Itu Bau aja minum, saya selesai ya. Kira-kira gitu. Ya. Jadi kalau memang yayasan punya kemampuan finansial untuk berperkara, kenapa uang ini tidak dimanfaatkan dulu sebelum lahan dicabut? Ya. Sebelum lahan dicabut, manfaatkanlah, ya kan? Nah, hari ini kondisinya begini, apapun ini marwah kita sebagai orang Minang, dan kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah, apapun akan kita pertaruhkan untuk Harga ini. mati ya. Harga mati. Ini marwah kita, dan saya yakin di kepengurusan hari ini Pak Marian dan jajaran ingin meninggalkan legasi yang baik lah. Ya betul. Ya kan? Harimau mati itu meninggalkan belang, terus Manusia mati meninggalkan nama. Ya kan? Nah, jadi kami ya berbuat sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Kalau yang namanya organisasi, apalagi saya cabai bulu ayam itu pasti ada. Betul. Tapi kalau cabai bulu ayam dan cabai apun tak tahu lah. Ya kan? Enggak saya dendeng lah saya gejeboh ya. Ya. Terus perlu kami perjelas dan pertegas di Siko Pak Sapil. Secara pribadi, ya yakin semuanya kita di sini, ketum, Pak Toto dan lain-lain. Secara pribadi kita sama pengurus, oknum pengurus yayasan itu tidak ada masalah. Ya. Pribadi kita. Betul. Dan kami kalau misalnya ketemu di tempat kemalangan kayak kemana ngobrol biasa. Pribadi kita tidak ada masalah. Tetapi hari ini kita bicara organisasi. Ya. Kalau berbicara organisasi, IKSB gua adalah apaannya. Ya. Kau bukan berbicara umur. Suka atau tidak suka? Ya, kau bukan berbicara umur. Ya. Artinya kalau ada yang ingin disampaikan kepada ketua umum IKSB, datangilah ketua umum IKSB. Ya. Sampaikan. Ya kan? Nggak ada persoalan itu tak bisa diselesaikan. Ya kan? Kalau kita berbicara organisasi, kita sudah sepakat IKSB ini adalah payung panji kita. Ya kan? Dan kita sudah sepakat pula mendahulukan Sedantiang Haji Marion. Ya. Suka tidak suka, itu adalah simbol kita. Ya betul. Ya kan? Ya. Ini orang tua kita gini. Kau bukan melihat umur ya. Gitu loh. Orang tua dalam konteks organisasi. Iya, berbicara organisasi. Tapi kalau berbicara umur, aku yakin kita tidak ada masalah. Tapi berbicara masalah lahan ini adalah marwah kita. Apapun akan kita pertahankan ini. Apapun akan kita pertahankan. Kalau ada keputusan-keputusan lain, saya meminta kepada ketum itu harus hasil rapat dan hasil musyawarah. Oke, Don Sanak Soro Minang TV kadang-kadang tagak ya bulu ramawa mendanga komitmen-komitmen yang disampaikan oleh apa-apa gitu, baik ketum, baik dari Pak Toto tim hukum dan kawan-kawan maupun Pak Sekum. Bahasanya insya Allah beliau-beliau go akan betul-betul melakukan sebuah perlawanan yang luar biasa dan harga mati yang penting pokoknya kita tanah gua akan tetap menjadi milik kita. Ya. Kan itu ya kan? Ya, Tanah gua akan tetap menjadi milik dan kita. apapun kita harus menangkan persoalan hukum ini. Harus persoalan hukum dimenangkan. Harus kita menangkan. Insya Allah harus kita menangkan. Apapun itu. Oke, lah sangat 10 hari. Terakhir Bang Toto lah. Bang. Kata malu. Hah? Kata malu. Bang. Ya, Pak. Statement terakhir Abang
terhadap langkah-langkah IKSB yang abang lakukan, berarti kita lah mengajukan permohonan itu ke PTUN kan. Statement terakhir abang sehubungan dengan langkah-langkah hukum yang abang lakukan dengan kawan-kawan kini, dan sekaligus memberikan dukungan kepada apa-apa kita yang ada di KSB. Coba statement terakhir abang. Ya. Dalam filsuf Yunani, Pak, Ya. sarancak-rancaknya parang, rancak damai. Sarancak-rancaknya parang, sajujur-jujurnya parang, Ya. lebih lama damai. Tapi Rasulullah juga mengatakan orang yang lari dari gelanggang perang dosa besar kan? Ya. Kita tak boleh lari. Ini barang udah kita hadapi. Kita akan hadapi ini dengan jiwa dan raga kita lah. Dengan terutama saya di bagian hukum, dengan koordinasi kawan-kawan semua, dengan para pengacara dan juga dengan masyarakat. Insya Allah dengan semua masyarakat Minang, kita akan pertahankan ini, Pak. Pertahankan ini, dan kita akan backup BP, berjuang bersama untuk supaya tanah ini menjadi tanah peninggalan dari betul-betul peninggalan IKSB, bukan peninggalan oknum tertentu. Ya. Kenapa? Karena IKSB ini kan organisasi, Pak. Betul. Ini karena ini udah ada ADRT dan resmi semua yang udah ada, kan kepemilikan bergiliran siapa yang terpilih melalui Munas, Mubes, kan? Mungkin besok Pak Marion lagi atau ada ganti yang lain, kan bergiliran. Dan kita berketurunan di sini, Pak. Berketurunannya. Nanti dibangun dari rumah adat sama-sama, bisa yang nikah bisa di situ, tidak perlu sesuatu tempat lagi. Kan bisa dipakai bersama. Ada Universitas Internasional Minang, guys. Rencana kan dari DED yang itu kan lumayan bagus dengan tanah 7.000 itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Kami mohon doa dari masyarakat Minang untuk semua, mudah-mudahan kita dapat mempertahankan ini. Apa yang telah dijadikan, kita dapat mempertahankannya, dan kita insya Allah dapat membangunnya dengan bersama dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara bersama-sama. Amin. Oke, Don Sanak Soro Minang TV. Tentu sebenarnya kita warga Batam asal Sumatera Barat tidak menginginkan hal-hal yang demikian terjadi, naknya itu ya. Suka atau tidak suka, dan pernyataan resmi dari yayasan itu sendiri, sebenarnya beliau hadir itu adalah lahir memang dari IKSB itu sendiri. Artinya adalah jika memang persoalan beliau dengan BP dan akhirnya dengan persaingan yang ketat bisa diambil balik oleh IKSB, tentu justru bersyukur hendaknya, kan begitu ya. Justru kita hendaknya bersyukur. Jadi legasi beliau tadi itu akan dihargai sebagai orang pendobrak awal bagaimana orang Minang punya tanah hendaknya di Kota Batam kok, kan begitu ya kan. Dan kita tidak hilangkan peran mereka zaman ya betul. Jadi apapun namanya, seperti apa yang disampaikan oleh tim hukum IKSB akan siap melakukan segala bentuk intervensi hukum bagaimana ini tanah akan tetap menjadi milik masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Tong ada lah ambil mic nampak ada untuk kecil lain. Enggak. Cuman ya kan menghimbau lah. Ya, betul. Menghimbau kepada seluruh warga Minang yang ada berdomisili di Batam, ada rasa panggilan hatinya. Ya kan, panggilan hatinya kepada pengurus Yayasan Pagar Ruyung itu. Semua ya didoakan aja, mudah-mudahan luluh hatinya, kan itu aja. Kalau kita doakan rame-rame kan. Amin. Enggak ada gak seorang dikabul Tuhan. Enggak mungkin dia kan. Banyak kita mendoakan. Nabi luluh kan hatinya itu aja. Enggak. Mendengar ketum berstatement dari awal sampai kini sekum jauh hana perubahannya nampak. Lunak baso walau gini nah. Ya Pak Tata.
Kok dulu mungkin main libas ndak ada dindiang diantam ya kan. Insyaallah Nusana Surah Minang TV, Pak Toto dan kawan-kawan sebagai IKSB layar apa nama dia Bang? IKSB Law Office. IKSB Law Office dimotori oleh Bang Toto dan kawan-kawan bisa melakukan hal-hal dari sisi hukum sehubungan dengan intervensi yang beliau lakukan terhadap persoalan antara Yayasan Pagaruyung dengan BP Batam itu sendiri. Tentu niat baik Ketum, Sekum dan Pak Toto, insya Allah warga Batam ala Sumatera Barat kita sadonyo akan selalu berdoa apapun namanya tanah akan tetap milik IKSB. Kok indak bisa jo lunak jo kareh kita lakukan, kan begitu? Awak kan kareh ya? Masih bisa orang awak tuh kan di kampung aja jual bacaka jurung aja masih bisa diselesaikan. Ya betul. Orang tua ini mama perundian kan, Ya. maka kita restoratif justice, Ya. bisa memediasikan bagaimana selesai permasalahan itu aja. Karena memang sebenarnya kecil Pak Toto filosofi itu sebenarnya kan musyawarah mufakat dari dulu ya. Iya. Jadi kira-kira gitu. Ya. Mik dulu. Terakhir ya. Hari kok, Ya. ya kan? Banyak panggilan hati yang tulus, ya kan? Dan itu tanpa pamrih. Ya. Kita tidak ada beban. Mau sampai ke tingkat kasasi pun kita siap. Tanpa artinya kalau kita berniat baik tulus, ya kan? Banyak juga yang memberi support, ya kan? Ya mohon maaf kalau sampai ke atas itu tidak sedikit operasionalnya. Ya. Dan IKSB hari ini tidak persoalan terhadap itu. Ya. Tidak persoalan. Alhamdulillah. Ya kan? Insya Allah ya Pak Toto ya, tidak persoalan. Mau sampai ke tingkat manapun, makanya seperti statement kita tadi, ini akan kita pertahankan sampai kapanpun, ya kan? Biarlah orang tua agak abibitinya, ya kan? Kalau apa? Tapi mudah-mudahan, Ya, betul. kalau kau memang tidak menempuh mediasi sampai tingkat 1 selesai lah. Iya insya Allah. Ya kan, sampai tingkat pengadilan tingkat 1 ya, itu tingkat 1 selesai lah. Ya. Terus juga Pak Sapril, mungkin untuk informasi masyarakat Minang, hari ini praktisi hukum sudah kumpul, beri support. Akademisi juga begitu. Bahkan ada akademisi, mungkin ada nanti gebrakan-gebrakan lah. Ya, Belum ya. bisa kami sampaikan di sini. Makasih Pak Sapril. Oke, Nusana Surah Minang TV. Pertama tentu kami minta maaf kepada pemirsa Nusana Surah Minang TV, tidak bisa kami membaca seluruh komen-komen atau menyapa seluruh komen-komen daripada pemirsa sadonya, karena memang cukup banyak cerita-cerita yang pada prinsipnya adalah sebuah patriotisme sebagai warga Batam asal Sumatera Barat yang dituangkan dalam bentuk sebuah narasi-narasi oleh bapak-bapak kita, sehingga kita warga Batam asal Sumatera Barat merasa ikut terpanggil dengan segala bentuk potensi-potensi yang bisa kita yang kita miliki, yang bisa insya Allah akan membantu IKSB itu sendiri. Tentu terima kasih banyak kepada Nusana Sadonyo, terima kasih banyak kepada Ketum, kepada tim hukum Pak Toto dan kawan-kawan, kepada Sekum. Kami pun dari sisi salah satu komunitas Minang yang ada di Kota Batam mempunyai peran juga sangenek tentu dengan porsi kami. Tagaklah sebagai penegak hukum, wak sana ekonomi bala caro tuh. Tapi kok akuntansi boku jawab boleh dah tuh. Oke, Nusana Surah Minang TV, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan bicara kami dari awal sampai akhir. Jika seandainya sedikit banyaknya menyinggung hati dan perasaan Nusana Sadonyo. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara ulah awal.
Oke. Jadi